Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Pertiwi Nur Agustin. Saya PLP dari UMS yang sementara waktu akan menggantikan pembelajaran dari Pak Puji. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita membaca doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Doa selesai. Untuk absensi, adik-adik bisa absen lewat Google Form yang linknya akan saya kirim di grup WA. Mengenai materi bab karakteristik kemarin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ya, adik-adik. AD 3.2, menganalisis peluang usaha. AD 4.1, merencanakan produk dan usaha. Ciri-ciri peluang usaha dibagi menjadi 4. Yang pertama, bersifat orisinil, di mana usaha yang bersifat orisinil atau asli atas ide sendiri dan belum ada orang yang menjalankan usaha tersebut biasanya akan lebih baik karena belum ada saingannya. Contohnya seperti produk The Kucel, di mana produk ini merupakan produk asli wirausaha asal. Belum ada yang memulai usaha ini sebelumnya. Produk ini dijual oleh beberapa mahasiswa Untirta dengan cara online dan juga antar bayar langsung di. Yang kedua, bersifat menjangkau ke depan, di mana peluang usaha tersebut dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan mendatang. Misalnya, seseorang wirausaha membuka usaha di bidang makanan. Ia harus mengetahui bahwa yang diproduksinya mampu bersaing dan diminati konsumen hingga waktu yang tak terbatas. Demikian usahanya akan berkembang dan tidak terlupakan oleh perubahan zaman. Yang ketiga, bersifat kreatif dan inovatif, di mana peluang usaha tersebut berbeda dari yang lain dan dapat memenuhi keinginan masyarakat. Artinya, ia harus mampu menciptakan atau menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Peluang usaha yang baik harus bersifat inovatif. Artinya, yang keempat yaitu kelayakan usaha sudah teruji, di mana kelayakan usaha ini sudah teruji sehingga dapat dilakukan uji coba di pasaran. Salah satu ciri peluang usaha yang baik yaitu kelayakan usahanya sudah teruji sehingga dapat dilakukan uji coba di pasaran. Kelayakan usaha ini sangat diperlukan karena akan menjadi acuan bagi wirausahawan apakah usaha yang akan dijalankan memberikan manfaat dan keuntungan atau tidak. Unsur-unsur peluang usaha. Unsur-unsur peluang usaha dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengamatan pasar, di mana kegiatan untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan produk atau jasa. Yang kedua, membuat inovasi. Inovasi merupakan pengembangan suatu ide untuk membuat ide, produk barang atau varian baru. Inovasi disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, sesuai dengan keahlian. Seseorang yang memulai usaha berdasarkan keahliannya, maka kecenderungan untuk sukses lebih besar, karena orang tersebut lebih menguasai usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, memanfaatkan jaringan bisnis, di mana jaringan bisnis ini dibutuhkan dalam berwirausaha. Karena dengan jaringan bisnis tersebut, maka akan menambah relasi dan koneksi untuk memperluas pasar usaha. Jadi semakin luas lagi memasarkan produk dari perusahaan lain. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan barang produksi pada perusahaan. Risiko usaha.
Resiko adalah suatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan dan tidak terduga dan tidak diharapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa resiko adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Oke, cara yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko usaha, salah satunya dengan asuransi. Saat perusahaan membeli asuransi, resiko usaha dipindahkan ke perusahaan asuransi. Dengan demikian, asuransi memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Sudah selayaknya seseorang wirausaha memikirkan resiko yang dihadapi dan cara untuk menanggapi resiko tersebut. Resiko usaha dapat diperkecil dengan mempertajam asuransi-asuransi dan melakukan evaluasi saat usaha tengah berjalan, berupa kerugian finansial dan pengalaman buruk. Dari resiko usaha ini, seseorang wirausahawan dapat memperbaiki diri dengan kerja keras agar dapat meraih keberhasilan. Macam-macam resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama, resiko murni. Resiko yang diakibatkan oleh hal-hal yang bukan disengaja dan bahkan akibat kesalahan pemilik usaha karena kejadiannya di luar jangkauan wirausahawan. Kerugian yang dialami wirausahawan bisa permanen. Resiko spekulatif. Resiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Resiko fundamental, di mana resiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak resiko. Resiko ini bisa terjadi karena bersifat masyarakat tempat hidup dan bisa juga akibat peristiwa-peristiwa di luar kehendak manusia. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugas dan pengumpulan tugas hari ini melalui Google Classroom ya. Sebelumnya, dari materi yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Adik-adik? Tidak, Bu. Jika tidak, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan untuk adik-adik jangan lupa untuk mempelajari materi yang sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.